Nah, media komunikasi pertama dan utama yang berperan saat itu adalah kearifan lokal. Hari ini, syair dianggap sebuah hiburan picisan, syair dianggap tidak berfungsi, bahkan syair termarginalkan dari unsur-unsur budaya yang ada. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kesibukan selama ini masih di 3 wilayah yang sama. Kesibukan sebagai masyarakat akademik, masyarakat kampus, kesibukan sebagai masyarakat petani, dan yang terakhir, kehidupan sebagai masyarakat yang hakiki. Masyarakat yang hakiki ya masyarakat yang hidup dalam kebiasaan, kesahajaan, kebudayaan masyarakat Aceh dan Gayo dengan bahasa kesahajaan budaya dan Aceh dan Gayo, dan tidak ada memandang kelas bahwa Anda seorang doktor, seorang akademisi, atau Anda seorang seniman besar, atau seorang politikus besar. Tidak, kita bermasyarakat setara. Alhamdulillah kita konsisten dan linier dari segi ilmu, doktor dalam bidang keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam. Alhamdulillah dari sarjana S1, magister S2 sampai ke doktoral, kita konsisten dalam disiplin ilmu yang sama. Kajian disertasi saya terkait dengan syair-syair Gayo dalam menerjemahkan, dalam menginformasikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan kearifan dan kekayaan budaya lokal berupa syair tutur. Temuan menarik ternyata jauh sebelum abad berkembang dan jayanya Islam di Aceh pada abad ke-11, sejak abad ke-7, 8, dan 9 ternyata Islam masuk ke Aceh itu bukan melalui diplomasi yang luar biasa, bukan melalui kekuatan kesultanan di luar Aceh yang luar biasa, bukan melalui kekuatan dagang dengan diplomasi politik yang luar biasa. Justru Islam masuk ke Aceh dan menjadi Islam pertama di Nusantara itu melalui unsur budaya. Di antara unsur budaya itu adalah sastra lisan, dan di masyarakat pesisir disebut dengan hikayat, di masyarakat dataran tinggi Gayo disebut dengan syair. Saya mungkin sedikit agak menekankan bahwa dari sejarah yang saya paparkan tadi sejak bahkan jauh sebelum abad ke-7 mungkin sehingga mencapai masa keemasan di abad 11, 12 hingga abad ke-17, bahwa Islam berkembang dan membumi di tanah Aceh itu bukanlah melalui apa yang kita lihat hari ini. Sebuah pemahaman ajaran Islam yang pluralis. Nah, media komunikasi pertama dan utama yang berperan saat itu adalah kearifan lokal berbentuk unsur-unsur budaya. Nah, demikian besar jasa-jasa unsur budaya ini dalam menyampaikan, mengkomunikasikan, membumikan ajaran Islam hingga kita menjadi Islam di tanah Aceh. Dan unsur budaya itu hari ini justru dipungkiri, diingkari oleh peradaban seolah-olah tidak berfungsi, seolah-olah dia adalah bagian dari selera masyarakat kelas bawah. Seolah-olah dia adalah hanya bagian unsur terkecil dalam sebuah peradaban yang mempengaruhi peradaban yang lainnya. Seolah-olah kepemimpinan, kekuasaan, kekuatan senjata, kekuatan diplomasi adalah yang menyebarkan rahmatan lil alaminnya Islam. Tidak. Justru Islam disebarkan dengan cara damai, dengan unsur budaya yang paling kecil di setiap wilayah yang dia masuki. Unsur-unsurnya hikayat perang sabi, syair, didong, him, bahkan ke cara bertutur, cara berkomunikasi, intonasi berkomunikasi, simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, ternyata disitulah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara. Saya kira sangat sederhana jika dihubungkan. Penulis syair pada abad-abad itu, bahkan mungkin semoga hingga abad-abad sekarang, adalah seorang ilmuwan, sekaligus seorang ulama. Dan penulis syair hari ini, bahkan kita tidak bisa mengklasifikasi pendidikannya, tingkat pemahaman keagamaannya, tingkat responsibility sosialnya, bahkan tingkat aktualisasi informasi yang dia sampaikan. Penulis syair pada abad-abad itu adalah seorang ulama. Jadi dia mengambil nilai dari ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis kemudian disampaikan. Itu terkait dengan ajaran agama. Terkait dengan informasi-informasi intern suatu wilayah, dia informasikan keluar melalui syair. Dan syair itu selalu berbicara yang benar. Karena dalam Al-Quran, dalam surat As-Su'ara disebutkan penyair-penyair yang masuk neraka itu adalah penyair-penyair yang tidak melihat fakta dan kejadian sesungguhnya. Dan ia hanya menulis dan membayangkan. Nah,
penyair dalam Islam yang diakui adalah penyair yang menyatakan kebenaran dengan kebenaran, yang menyaksikan sebuah kebenaran dengan kebenaran, bahkan bersaksi untuk sebuah kezaliman dan menyatakan itu zalim. Artinya penyair dalam Islam adalah penyair yang menyatakan apa adanya. Tidak ada unsur hoak yang dikenal seperti media sosial hari ini. Jadi penyair dimanfaatkan dan sungguh-sungguh dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Dalam peradaban masyarakat Mesir sebelum Islam, syair sangat diagungkan. Antara puak kapilah itu saling beradu syair melalui penyair-penyair mereka. Dan penyair-penyair mereka menjadi ikon satu kapilah dan puak. Syair yang menang ditempel, digantung di dinding dakwah, di dinding Ka'bah sebagai simbol bahwa inilah syair terbaik dari kapilah kami. Nah, Al-Quran tidak memungkiri itu dan Islam juga tidak memungkiri itu. Kemudian pada perkembangan berikutnya, syair ditempatkan sebagai unsur budaya yang justru tidak terperhatikan hingga hari ini. Kita tidak ketemukan satu wilayah, provinsi, kabupaten, atau bahkan negara sekalipun yang menempatkan bahwa unsur terkecil ini justru berperan besar dalam memerdekakan Republik ini. Kita tinjau saja proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sesungguhnya adalah sebuah syair atau bisa disimpulkan adalah sebuah puisi. Sumpah Pemuda, kalimat, susunan kalimat, paragraf, alinea itu sesungguhnya adalah sebuah karya sastra berbentuk puisi atau syair. Nah, hikayat Perang Sabi adalah hikayat yang diambil dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana sebuah karya sastra berbentuk puisi dan syair bisa mempertaruhkan, orang bisa mau mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan tanah indatunya. Hikayat Perang Sabi telah membuktikan itu. Bagaimana sebuah hikayat bisa mempengaruhi akal, jiwa, bahkan keimanan masyarakat pemeluk agama Islam. Hari ini, syair dianggap sebuah hiburan picisan, syair dianggap tidak berfungsi, bahkan syair termarginalkan dari unsur-unsur budaya yang ada. Kalau menjadi sumber inspirasi, saya kira kalimat-kalimat singkat para filsuf yang sering diposting di media massa, di media sosial, itu sumbernya adalah syair. Bagaimana memposting kalimat-kalimat singkat yang bernilai filsafat atau mengandung unsur filsafat atau yang bermuatan filosofi, itu sesungguhnya dari syair. Dan kita terjebak di potongan-potongan itu. Kita tidak melihat ke dalam yang lebih luas. Bagaimana menghubungannya hari ini? Saya kira dengan teknologi komunikasi hari ini, dengan berbagai teknologi kemajuan media-media yang bisa menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dalam hitungan waktu seketika, saya kira syair bisa dimodifikasi, syair bisa menjadi satu unsur yang mempengaruhi itu. Satu kalimat bisa tersebar di mana-mana, bisa menginspirasi siapa saja, bahkan bisa menggerakkan massa di mana saja. Sebut saja satu kalimat yang pada umumnya dalam masyarakat Islam adalah kalimat tauhid, sebut itu dengan fakta yang kontra, saya kira semua masyarakat akan bergerak. Meskipun sebagiannya bergerak secara fisik, sebagiannya bergerak secara intelektual, sebagiannya bergerak dalam hati atau justru bergerak secara donasi. Terus terang saya sangat prihatin dengan perkembangan dunia seni hari ini, termasuk terkait dengan pemahaman-pemahaman para agamawan kita. Jadi para agamawan kita menganggap bahwa kesenian haram. Padahal kita bisa pilah mana kesenian haram, mana kesenian halal. Karena Al-Quran saja mengakui keindahan sehingga menjadi sebuah nama surat, yaitu surat As-Su'ara, penyair-penyair. Para agamawan kita, saya tidak mau menyebut tengku ulama, tapi saya sebut agamawan saja. Bahkan sebagian agamawan menganggap rapai itu haram, suling itu haram, bernyanyi itu haram. Dan dalam sejarah Islam kita temukan justru Rasulullah mendiamkan, tidak melarang ketika orang bermain musik, ketika orang bernyanyi. Hanya saja apa isi syair yang dinyanyikan, di mana dia bersyair, siapa penontonnya, apa audiennya, bagaimana kondisinya, itu yang luput dari kajian kita. Ada satu wilayah di Provinsi Aceh, agamawannya justru mengharamkan secara total musik. Saya pikir
Kalau disebut agamawan, dia punya kajian yang lebih mendalam. Tapi saya pikir justru sangat tidak komprehensif melihat bahwa seolah-olah Islam mengharamkan satu sisi bidang kesenian, menghalalkan sisi yang lain. Allah mencintai keindahan dan Allah Maha Indah. Dan sesuatu yang bersifat indah biasanya akan mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Keindahan sendiri justru sudah diciptakan dalam ciptaan yang berupa ayat-ayat alam semesta dan ciptaannya dalam bentuk kitab suci. Keindahan adalah hal yang fitrah dan kodrati dari setiap makhluk, manusia, hewan, jin, bahkan setan jin sekalipun sangat mengagumi dan terpengaruh dengan keindahan. Bukankah surga juga diciptakan dengan keindahan? Bukankah surga diciptakan dengan penuh nuansa keindahan, dan itu selalu ditawarkan, disebut dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Sumber inspirasi pertama adalah keindahan, dan keindahan pertama yang paling cepat ditangkap oleh manusia dalam konteks komunikasi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana intonasi kita dalam berbicara, dalam bagaimana sikap kita dalam sebuah tutur sapa, dan bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan dengan media yang tepat, dengan metode yang tepat. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.